Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idam Fajar Prasetyo dari kelompok 5 bersama Dioni Ramadhani, Gemilang Buandani, dan Handi Izulhaq. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah. Jika kita mengacu kepada Google, kaidah adalah aturan yang sudah pasti, rumusan asas yang sudah menjadi hukum, patokan, dalil, dan lain-lain. Dapat dikatakan sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dan perilaku sebagai kehidupan bermasyarakat. Jadi pada intinya, manusia menjadikan kaidah sebagai pedoman dalam bertindak. Secara umum, kaidah dibedakan atas dua hal, yaitu kaidah etika yang meliputi norma asusila, norma agama, dan norma kesopanan. Contohnya seperti menghormati orang yang lebih tua, saling menghargai atau malu jika berbuat salah. Dan kaidah yang kedua adalah hukum. Sidang dalam perkara pidana Yang memiliki sanksi tegas dengan bertujuan yaitu kedamaian, menjaga ketentraman, dan ketertiban hidup bersama. Dan biasanya ada paksaan yang berwujud ancaman bagi pelanggarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dioni Ramadhani Putri Sahri, NIM 201 102 02 0009. Saya dari kelas H1 dan saya dari kelompok 5 akan melanjutkan penjelasan tentang macam-macam kaidah fikih. Di sini kaidah fikih ada 5 macam. Yang pertama, perkara tergantung tujuannya. Yang kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga, kesempitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat, kemudaratan hendaknya dihilangkan. Yang kelima, adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Di sini saya akan menjelaskan di bagian kaidah perkara tergantung tujuannya, yang dimana kaidah ini berasal dari hadis Nabi, yaitu sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya atau pada niat kita sendiri. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan sangat tergantung dari niatnya. Apakah amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak, tergantung pada keikhlasan niat orang yang beramal. Kaidah ini juga berarti bahwa setiap amalan mubah bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat ibadah. Misalnya kegiatan duduk diam di masjid bisa menjadi ibadah jika niatnya untuk itikaf atau beribadah. Selanjutnya, kaidah ini juga bisa dilanjutkan atau dilakukan untuk membedakan antara perbuatan biasa atau adat dengan ibadah dilihat dari niatnya. Dan ibadah juga bisa dibedakan dengan ibadah lain dengan melihat pada niat yang digunakan. Misalkan untuk membedakan sholat zuhur, asar, dan isya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi atau macam-macam kaidah fikih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handi Izulhaq. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang macam-macam kaidah. Saya akan menjelaskan sedikit macam-macam kaidah, yaitu kaidah keempat dan 5. 4. Kemudaratan hendaknya dihilangkan. Kaidah keempat ini hadir dari observasi ulama terhadap hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, janganlah memberikan mudarat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri. Jadi
Dengan adanya dalil ini, maka seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Misalnya, orang yang sedang berada dalam kelaparan yang sangat lapar, maka diizinkan makan makanan yang haram untuk menghilangkan rasa laparnya, kecuali dengan syarat tidak ada makanan lain selain makanan haram tersebut. Dan jika tidak dimakan, maka ia akan mati kelaparan. 5. Adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan, apa yang kaum muslimin menganggapnya baik, maka ia di sisi Allah juga baik. Seperti halnya Islam sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik. Termasuk di dalam kaidah fikih ini adalah penetapan masa haid, besaran nafkah, kualitas bahan makanan untuk kafarat, dan akad jual beli. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari saya, mulai dari penjelasan pertama tentang macam-macam kaidah yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya atau kelompok kami. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kaidah merupakan patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak. Salah satu manfaat dari adanya kaidah fikih yaitu kita akan mengetahui prinsip umum fikih dan akan mengetahui pokok masalah yang mewarnai fikih dan kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih tersebut. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.